Selamat pagi anak-anak Miss kelas 2 semuanya. Bertemu kembali dengan Miss Teti tentunya. Ya sayang, tadi kita sudah berdoa dan sekarang mulai belajar. Ya kali ini kita masuk kepada pembelajaran yang baru. Nah, siapa masih ingat minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang keluargaku, yang mana keluargaku itu adalah terdiri dari papa, mama, dan juga anak. Nah, keluarga itu juga ada namanya keluarga inti dan keluarga besar. Yang tadi baru Miss sebutkan, keluarga inti yaitu yang terdiri dari papa, mama, dan anak ya. Nah, keluarga besar itu terdiri dari keluarga inti ditambah kerabat. Maksudnya kerabat itu siapa? Nah, opa, oma, paman, tante, dan yang lainnya. Oke sayang, kali ini kita masuk kepada pembelajaran baru, yaitu wakil Allah di bumi. Nah sayang, siapa sih yang jadi wakil Allah di bumi? Nah, yang menjadi wakil Allah di bumi adalah papa mama kita. Wakil Allah ngapain ya papa mama kita? Itu yang mau kita pelajari sayang ya. Sehingga kita tahu bersyukur punya papa mama dan tahu menghormati papa mama. Ya sayang? Oke, sekarang coba lihat. Nah, ternyata orang tua kita itu adalah pemberian Allah. Maka kita harus bersyukur dikasih sama Tuhan, papa dan mama. Miss, aku ndak punya papa lagi. Miss, aku ndak papa. Mau papa aja, mau mama saja, itu pemberian Tuhan sayang ya. Dan mereka semua Tuhan kasih sebagai wakil Allah untuk apa? Untuk merawat kita. Kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang ada di dalam gambar. Nah, anak laki-laki yang gambar pertama itu namanya adalah siapa? Iya, Evan. Lahirnya di mana, sayang? Di Jakarta, Miss. Iya. Ayahnya Evan ini bekerjaannya sebagai pendeta, sayang. Nah, jadi sebagai pendeta berarti bekerja di mana? Iya, di gereja. Oke, yang kedua siapa? Ada kakak Tri yang cantik. Ya, dia perempuan apa laki-laki? Ya, perempuan, Miss. Iya sayang, dia perempuan. Ayahnya pegawai di kantor pos. Iya. Terus coba lihat di bawah, ada lagi gambar ibu-ibu yang cantik. Dari cara berpakaiannya pasti kita tahu dia itu orang apa. Iya, orang India sayang. Nah, ibu-ibu itu adalah mamanya Priyanka. Ibu ini dia adalah seorang guru. Nah, Priyanka itu lahir di mana? Ayo coba dibaca. Iya, di Mumbai. Mumbai itu ada di mana ya, sayang? Ya, di India, sayang. Nah, jadi Mama Priyanka dan Priyanka ini adalah sama-sama orang India. Coba lihat di sebelahnya lagi, ada abang-abang yang comel tuh. Dari pakaiannya pasti kita tahu dia adalah orang orang Cina. Abang Xiaomeng ini lahir di Shanghai. Nah, ibu Xiaomeng di sebelahnya. Cantik kan? Nah, ibunya itu adalah seorang dokter loh, sayang. Nah, jadi dari itu kita bisa melihat kenapa bisa berbeda-beda papanya. Oh, ternyata dari sini kita mau belajar ya, bahwa seorang anak itu, ya apalagi lagi di dalam kandungan mamanya, dia nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau mama aku orang Indonesia, Tuhan aku nggak mau papa aku pendeta, aku mau papanya polisi lah. Nggak bisa sayang. Jadi itu udah ditentukan Tuhan. Kamu Evan, papamu pendeta ya. Seperti itu misalnya ya sayangnya. Jadi kita ndak bisa milih kita mau lahir di mana. Nggak bisa bilang Tuhan aku maunya lahirnya di India dong biar jadi orang ini. Ndak bisa. Jadi Tuhan udah tentukan ya sayangnya. Terus apa lagi yang nggak bisa
dipilih oleh seorang anak. Nah, dia nggak bisa milih siapa ayahnya. Tuhan, aku mau ayahku pendeta, aku nggak mau polisi, aku mau ayahku dokter, nggak mau aku ayahku guru, itu ya, yang nggak bisa pilih pekerjaan orang tuanya. Tuhan, aku mau ayahku ini dong, pemain film Jackie Chan, nggak bisa ya. Terus nggak bisa juga seorang anak itu bilang, siapa ibunya, milih siapa ibunya. Aku mau ibuku Krisdayanti deh, biar penyanyi, nggak bisa. Ya sayangnya jadi nggak bisa milih, itu sudah ditentukan Allah sekali lagi. Nah, selanjutnya kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga seperti apa. Tuhan, aku nggak mau dong keluargaku miskin. Aku mau kaya raya, nggak bisa. Jadi apapun yang Tuhan kasih sama kita, bagaimanapun kita lahir, siapapun mama papa kita, apapun bangsa kita nggak bisa milih sayang ya. Karena itu sudah ditentukan Allah dan kita patut bersyukur kepada Allah. Oke. Nah, terus kalau udah lahir bisa nggak ya kita tukaran ayah? Nah, kan udah lahir berarti udah punya pikiran nanti dong kalau udah agak gede dikit. Kagak bisa. Ya, anak tidak dapat menukar ayahnya dengan ayah orang lain. Orang tua itu pemberian Allah sayang ya. Tuhan udah kasih kita orang tua, syukuri. Malah terima kasih udah dirawat sejak kecil. Dan anak adalah karunia Allah atas orang tua kita. Jadi apa yang diberi Allah, semua baik adanya. Nggak dapat kita tolak ya sayang ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara ibu dan papa merawat anak-anaknya? Ya, coba lihat di gambar ya. Ibu merawat kita mulai dari bayi, dikasih makan, disusuin, belum bisa makan nasi keras ya, masih minum susu, masih minum ASI. Udah lumayan gede dimandiin sama si mama. Terus dikasih makan, ya awalnya disuapin, udah TK nanti udah pintar, udah bisa makan sendiri. Waktu belum bisa jalan ditatain sama mama, diajarin berjalan dengan sabarnya. Terus ada papa lagi yang gak kalah pentingnya. Papa nemenin kita main, ngajakin jalan-jalan, digendong ya seperti pada gambar ya. Eh, terus diajarin berdoa sama papa mama. Ya bersyukur sekali kita punya papa mama yang sudah merawat kita. Nah, tahu nggak sayang? Ternyata apa yang dilakukan papa mama itu sesungguhnya itu adalah cara Allah merawat kita anak-anak. Ya, Tuhan kasih papa mama sebagai wakilnya untuk merawat kita, untuk memelihara kita, untuk membesarkan kita, untuk mengajari kita, mengajari berdoa, mengajari bagaimana supaya sopan santun, bagaimana membaca Alkitab. Ya, itulah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan kepada kita ya sayang ya. Ya, apa yang dilakukan ibu dan ayah, demikian Tuhan merawat kita melalui ayah dan ibu. Itu sebabnya dibilang orang tua kita wakil Allah ya. Oke, jadi sebagaimana kita memerlukan orang tua, demikianlah kita memerlukan Tuhan. Tuhan Yesus merawat kita ketika sakit melalui ayah dan ibu. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kita. Ya sayang, ya bersyukur ya masih punya papa mama dan anak-anak Miss yang memang papa mamanya nggak lengkap lagi, nggak apa-apa, tetap bersyukur karena masih ada yang bisa merawat kita ya kan. Ya, aku Miss nggak punya papa mama lagi, nggak apa-apa sayang, tetap bersyukur ada Tuhan yang bisa menjadi papa mama kita. Ada juga orang yang lebih tua yang bisa kita jadikan orang tua. Nah, Miss dan di sekolah juga bisa jadi papa mamanya anak-anak Miss ya. Ya kalau di rumah yang jadi papa mamanya siapa?
Ya papa mama yang melahirkan kita. Kalau di sekolah siapa? Ya Miss dan Se. Oke sayangnya, jadi nggak usah bersedih. Karena firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Ya sayangnya, apapun itu tetap bilang terima kasih Tuhan Yesus. Apalagi kita masih bisa hidup, ya kan sayang? Nah, bisa hidup bernapas sehat. Wow, sekarang ini luar biasa sekali. Itu hal yang patut kita syukuri. Oke, nah sekarang kita akhiri dengan homework. Nah, pasti anak-anak Miss tahu ya lagu ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke sayang, jadi lagu ini dinyanyikan sambil dibuat videonya ya, dikirimkan nanti sama Miss. Oke, buat ekspresinya. Bagaimana kita sambil merasakan kasih ibu yang sudah kita terima. Demikian juga lah kasih Tuhan kepada kita seperti kasih seorang ibu yang merawat dan membesarkan kita. Oke sayang, see you next week. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya.